Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang, terdapat 7 jenis virus yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus yang termasuk keluarga virus yang menyerang sistem pernapasan. 2019 novel coronavirus adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember tahun 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar Chinese Rufous Horsesoe Bat yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia, hingga pada saat pada tanggal 29 Januari tahun 2020 ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspected coronavirus dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%. Jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus positif corona di Indonesia mencetak rekor baru sejak pertama kasus positif diumumkan pemerintah pada Maret lalu. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 per Sabtu tanggal 19 November tahun 2020 ada tambahan 5.272 kasus baru COVID-19. Rekor tambahan kasus baru ini bahkan terlampau cukup jauh dibanding rekor kasus harian sebelumnya pada tanggal 8 Oktober lalu dengan 4.850 kasus dan tanggal 24 September lalu kasus positif corona sempat mencatat rekor tertinggi sebanyak 4.634 kasus. Di era pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita di rumah saja, demi memutus penyebab corona seluruh masyarakat menerapkan anjuran social distancing dan melaksanakan PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar, hingga juga memperlakukan lockdown di rumah masing-masing. Tindakan ini dilakukan karena mengurangi kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19 setelah beberapa bulan kasus positif corona yang menggemparkan Indonesia dengan berbagai macam peraturan yang dibuat. Akhirnya pada pertengahan Mei Presiden Jokowi dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mulai menerapkan prinsip new normal. Untuk berdampingan dengan COVID yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. New normal dapat dikatakan sebagai hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhan semakin meningkat. Presiden Jokowi meminta masyarakat Indonesia untuk bisa berdamai dan hidup berdampingan virus corona. Pemerintah membolehkan masyarakat untuk kembali kerja dan menjelaskan aktivitasnya tersebut dalam menyambut new normal. Hal ini adalah salah satu bentuk untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam pemberlakuan new normal dipastikan untuk dapat menyesuaikan dengan pola hidup, yakni tidak lupa pula untuk tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat? Pertama, jaga kebersihan tangan, mencuci tangan bersih menggunakan sabun dan air mengalir, bila perlu juga menggunakan cairan hand sanitizer. Kedua, jangan menyentuh wajah. Mengapa? Karena khusus di area wajah, yakni mata, hidung, dan mulut, virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh. Ketiga, menggunakan masker bertujuan untuk menghalau virus untuk masuk ke tubuh kita dan juga tidak menyebarkan virus ke orang lain. Keempat, jaga jarak, dikenal istilah physical distancing, bertujuan untuk menghindari paparan virus dari orang ke orang lain, maka kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
Kelima, isolasi mandiri. Jika sudah mulai merasakan gejala terpapar virus corona, usahakan untuk mengisolasi mandiri di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat umum. Dalam pemberlakuan new normal berdasarkan pada protokol kesehatan sangat dianjurkan khususnya di tempat umum, contoh, di area pasar yang mengharuskan semua pedagang dan pengelola pasar wajib bebas dari COVID-19 berdasarkan bukti hasil rapid test yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, kemudian juga menggunakan masker dan menjaga jarak serta menjaga kebersihan setempat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musana, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Said bin Abu Husain, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Attab bin Abu Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu mari kita perangi virus corona. Ikut peraturan pemerintah dan jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan bersama dan ciptakan hidup aman dan normal yang lebih baik.